Arman, pria miskin yang hidupnya penuh hinaan, suatu malam diusir secara kasar oleh warga kampungnya. Tak punya arah, ia berjalan dalam hujan hingga tubuhnya roboh di pinggir jalan. Tak disangka, seorang wanita cantik berjas hitam turun dari mobil mewah. Laras, seorang CEO terkenal dingin. Semua orang tahu, ia tak pernah peduli pada siapapun. Tapi malam itu berbeda. Laras menolong Arman, membawanya ke rumah megah, dan merawatnya seperti orang penting. Arman yang tadinya hanya dianggap sampah masyarakat, kini duduk di meja makan rumah mewah, bahkan diperkenalkan Laras di depan banyak orang sebagai suaminya. Semua terdiam, tak ada yang berani lagi menghina. Tapi ujian datang, mantan tunangan Laras muncul, menuduh Arman hanya beban dan mencoba memisahkan mereka. Arman hampir menyerah, sampai akhirnya ia bangkit, membuktikan dirinya dengan kerja keras hingga menyelamatkan perusahaan Laras. Dan puncaknya, pria miskin yang dulu diusir kampung kini kembali dengan penuh harga diri, menggandeng tangan CEO cantik yang kini memanjakannya setiap hari. Dari hinaan jadi kemuliaan, inilah kisah cinta yang tak pernah disangka siapapun. Sebelum kita lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tinggalkan komentar kalian di bawah, agar kami semakin semangat menghadirkan cerita-cerita penuh makna untuk kalian. Arman hidup sederhana di sebuah kampung kecil pinggiran kota. Rumahnya hanyalah gubuk reot dengan atap bocor dan dinding bambu yang sudah rapuh. Sehari-hari ia bekerja serabutan, kadang membantu mengangkat barang di pasar, kadang mencangkul di sawah orang lain. Namun, penghasilannya tak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, apalagi membayar hutang. Hidup Arman semakin berat karena hutang yang diwariskan orang tuanya. Alih-alih mendapat belas kasihan, para tetangga justru sering menghina. Kasihan banget ya, udah miskin, masih numpuk hutang juga. Ejek seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Aduh, jangan mau pinjemin duit ke dia lagi. Orang kayak Arman itu cuma bikin rugi. Sahut lelaki paruh baya sambil tertawa sinis. Arman hanya menunduk. Hatinya sakit, tapi ia memilih diam. Ia tahu, melawan hanya akan membuatnya semakin dipermalukan. Malam itu, ketika hujan rintik turun, beberapa warga yang menjadi pemberi hutang mendatangi gubuknya. Mereka mengetuk pintu dengan kasar. Arman, keluar kau. Jangan pura-pura nggak ada, teriak seorang pria bertubuh tambun, wajahnya penuh amarah. Arman keluar dengan wajah pucat. Saya belum bisa bayar sekarang. Tolong beri waktu. Waktu apa lagi? Kau sudah janji bulan lalu. Dasar pemalas, bentak pria itu, lalu menendang pintu bambu hingga roboh. Warga lain mulai berdatangan, penasaran dengan keributan. Beberapa anak kecil menonton sambil tertawa-tawa, sementara orang dewasa berbisik-bisik, menikmati aib tetangganya sendiri. Pergi kau dari kampung ini. Orang seperti kau cuma bikin malu, teriak seorang ibu dengan wajah penuh kebencian. Arman terdiam, menatap tanah yang becek karena hujan. Ia ingin menjelaskan, tapi suara ejekan dan cemoohan semakin keras. Sampai akhirnya, ia didorong keluar dari rumah gubuknya. Bajunya kotor terkena lumpur, tubuhnya gemetar menahan dingin dan rasa malu. Malam itu, di depan seluruh warga kampung, Arman resmi diusir. Tangisnya tertahan, dadanya sesak. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan gubuk reot yang selama ini ia sebut rumah. Sementara di belakang, tawa dan hinaan warga masih terdengar, menusuk hati yang sudah hancur. Dalam hati, Arman berbisik lirih. Apa hidupku memang hanya untuk dihina seperti ini? Malam semakin larut. Arman berjalan tanpa arah, basah kuyup oleh hujan yang kian deras. Bajunya menempel di tubuh kurusnya, kakinya gemetar menahan dingin. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada saudara, tidak ada rumah untuk dituju. Lampu jalan kota terlihat jauh di depan, kontras dengan gelapnya jalanan pedesaan. Arman terus melangkah meski tubuhnya terasa semakin lemah. Perutnya kosong sejak pagi, dan hujan membuatnya makin kehilangan tenaga. Di tengah perjalanan, tiba-tiba pandangannya berkunang-kunang. Kakinya terhuyung, hingga akhirnya ia terjatuh di pinggir jalan beraspal. Kendaraan berlalu lalang, tapi tak ada satupun yang peduli. Sampai sebuah mobil hitam mewah berhenti beberapa meter darinya. Dari dalam, seorang wanita turun. Wajahnya cantik, berwibawa,
dengan jas hitam elegan dan sepatu hak tinggi yang berkilau terkena cahaya lampu jalan. Wanita itu adalah Laras, seorang CEO muda yang terkenal dingin pada semua orang bahkan bawahannya sendiri. Tapi malam itu, tatapannya terhenti pada sosok pria lusuh yang tergeletak di tanah. Asistennya segera menahan. "Bu, jangan dekati dia. Bisa saja orang berbahaya." Namun Laras mengabaikannya. Dengan langkah tegas, ia mendekat. Ia jongkok, menatap wajah pucat Arman yang hampir pingsan. "Hei, kau bisa dengar aku?" Suara Laras terdengar tegas tapi ada sedikit nada iba. Arman berusaha membuka mata, samar-samar melihat sosok wanita cantik di hadapannya. Ia terkejut, pikirnya hanya mimpi. Saya tidak apa-apa, biarkan saja," ucap Arman lirih, sebelum tubuhnya limbung lagi. Tanpa ragu, Laras memberi perintah. "Angkat dia ke mobil. Sekarang." Asisten dan sopirnya kaget, tapi tak berani membantah. Mereka mengangkat tubuh Arman ke dalam mobil mewah itu. Laras duduk di sampingnya, menatap pria asing dengan ekspresi yang sulit ditebak. Di balik sikap dinginnya, ada rasa penasaran yang tiba-tiba muncul di hatinya. Siapa pria malang ini, dan kenapa aku merasa ingin menolongnya? Mobil mewah itu melaju kencang menembus derasnya hujan malam. Di kursi belakang, Arman terbaring lemah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar menahan dingin. Laras duduk di sampingnya, menatap tanpa berkata-kata. Asistennya yang duduk di depan akhirnya berkomentar dengan suara berbisik. "Bu Laras, menurut saya tidak bijak membawa orang seperti dia ke rumah. Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Bisa saja penipu atau orang berbahaya." Namun Laras menjawab datar. "Dia hampir mati di jalan. Apa kau ingin membiarkannya begitu saja?" Asisten itu terdiam, tak berani membantah lagi. Ia tahu betul, meskipun Laras terkenal dingin dan keras, sekali ia mengambil keputusan maka tidak ada yang bisa mengubahnya. Sesampainya di rumah megah bergaya modern minimalis, beberapa pekerja rumah tangga terkejut melihat seorang pria berpakaian lusuh dibawa masuk. "Cepat siapkan kamar tamu," perintah Laras tegas. Para pekerja rumah langsung bergerak. Arman dibaringkan di atas ranjang empuk dengan selimut hangat. Itu pertama kalinya dalam hidupnya ia merasakan kasur sekelas hotel bintang 5. Tak lama, seorang dokter pribadi dipanggil datang. Setelah memeriksa, dokter berkata, "Tidak ada penyakit serius, hanya kelelahan dan kurang gizi. Dia perlu istirahat, makanan sehat, dan perawatan beberapa hari." Laras mengangguk pelan. Ia berdiri di samping ranjang, menatap Arman yang tertidur lemah. Wajahnya tetap dingin, namun ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seolah ada sedikit kelembutan yang jarang ia tunjukkan pada siapapun. Malam itu, saat semua orang sudah pergi, Laras masih berdiri di balik tirai jendela, menatap hujan yang terus turun. "Kenapa aku peduli pada orang asing ini?" gumamnya lirih. Hatinya sendiri tidak mengerti. Tapi ada sesuatu pada sosok pria miskin itu yang membuatnya ingin melindungi. Pagi itu, cahaya matahari masuk melalui jendela besar kamar tamu. Arman terbangun dengan kepala masih terasa berat. Begitu membuka mata, ia terkejut mendapati dirinya berbaring di ranjang empuk, dengan selimut tebal dan ruangan luas berpendingin. "Apa, aku sedang bermimpi?" gumamnya pelan. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya masih lemah. Saat itu, seorang pelayan masuk membawa nampan berisi bubur hangat dan segelas susu. "Selamat pagi, Tuan. Silakan sarapan dulu." Arman langsung panik. Tidak, saya bukan tuan. Saya cuma orang miskin. Saya tidak pantas di sini." Pelayan itu hanya tersenyum sopan. "Perintah Ibu Laras, semua kebutuhan Anda harus dipenuhi." Nama itu membuat Arman teringat pada wanita cantik berjas hitam yang menolongnya semalam. Ia menunduk, merasa semakin kecil. Baginya, seorang pria sepertinya tidak layak berada di rumah semewah ini. Beberapa jam kemudian, Laras muncul. Penampilannya rapi dengan setelan kerja elegan, rambut terikat, dan tatapan tajam yang membuat orang segan. "Kau sudah bangun?" tanyanya singkat. Arman buru-buru menunduk. Terima kasih, karena sudah menolong saya. Tapi, saya tidak bisa tinggal di sini. Saya tidak ingin merepotkan." Laras menatapnya dingin. "Kalau kau keluar dari sini dengan kondisi begitu, kau bisa mati di jalan.
Apa itu yang kau mau? Arman terdiam. Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hatinya. Ia ingin menolak, tapi tidak bisa. Hari-hari berikutnya, Arman mulai tinggal di rumah itu. Namun, ia selalu merasa canggung. Melihat perabotan mahal, pelayan yang menghormatinya, dan makanan berlimpah di meja makan membuatnya tidak tenang. Ketika makan malam, Arman hanya berani menyentuh sedikit lauk. Saya tidak biasa makan seperti ini, ucapnya lirih. Laras hanya meliriknya sekilas. Kalau kau tidak makan, kau akan sakit. Aku tidak suka orang lemah di rumahku. Kalimat itu terdengar dingin. Tapi entah mengapa Arman bisa merasakan niat baik di baliknya. Malam itu, sebelum tidur, Arman menatap langit-langit kamar mewah. Hatinya penuh pertanyaan. Kenapa wanita seperti dia peduli pada orang sepertiku? Hari itu, Laras harus menghadiri sebuah acara bisnis penting di Hotel Bintang 5. Banyak pengusaha besar dan investor hadir, semua berpakaian elegan dengan sikap penuh gengsi. Arman, yang biasanya hanya mengenakan baju lusuh, kali ini dipinjamkan setelan sederhana oleh Laras. Meski jauh lebih rapi dari biasanya, tetap saja ia tampak berbeda dari para pria kaya di ruangan itu. Ia berjalan gugup di samping Laras, merasa seperti orang asing di dunia yang begitu megah. Bisikan-bisikan langsung terdengar dari tamu undangan. Siapa pria itu? Kok berani datang dengan pakaian seadanya? Pasti bukan siapa-siapa. Mungkin supirnya yang salah masuk. Beberapa bahkan tertawa sinis, menunjuk Arman seolah ia bahan lelucon. Arman menunduk, wajahnya panas menahan malu. Ia ingin pergi, tapi tangan Laras tiba-tiba menyentuh lengannya, sebuah sentuhan kecil, namun cukup membuatnya berhenti. Ketika salah satu investor senior menghampiri dengan nada meremehkan, ia bertanya, "Laras, orang ini siapa? Tidak pantas berdiri di sampingmu." Ruangan mendadak hening, semua menunggu jawaban. Arman merasa jantungnya hampir berhenti. Ia takut Laras akan ikut mempermalukannya. Namun, Laras berdiri tegak dengan tatapan tajam penuh wibawa. "Dia bukan supirku, bukan pegawaiku. Dia adalah suamiku." Semua tamu terdiam. Beberapa nyaris tersedak minumannya. Suasana berubah hening menegangkan. Arman membelalakkan mata, tidak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Ia ingin menyangkal, tapi Laras menatapnya seakan memberi isyarat, "Tetaplah diam." Di balik sikap dinginnya, Laras sengaja melindungi Arman dari penghinaan. Baginya, lebih baik berbohong bahwa Arman suaminya daripada membiarkan orang-orang meremehkan pria itu. Sejak malam itu, nama Arman mulai disebut-sebut. Suami CEO Laras. Sebuah identitas yang membuat semua orang berhati-hati. Bahkan yang tadinya menghina pun terpaksa menghormatinya. Namun bagi Arman, kejadian itu bukan sekadar status. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa berarti. Hari-hari setelah acara bisnis itu terasa berbeda bagi Arman. Meski status suami yang diumumkan Laras hanya sekadar pernyataan mendadak, perlakuan orang-orang di sekitar mereka berubah total. Tidak ada lagi yang berani meremehkan Arman terang-terangan. Namun, di rumah, Arman masih merasa canggung. Ia sering menjaga jarak, takut Laras menyesal telah menolongnya. Tapi justru dalam keseharian itulah, ia mulai melihat sisi lain dari wanita yang terkenal dingin itu. Suatu sore, hujan kembali turun. Arman berdiri di teras rumah, memandangi rintik air dengan tatapan kosong. Hatinya masih dihantui ingatan tentang hinaan warga kampung. Tiba-tiba, sebuah payung hitam terbuka di atas kepalanya. Arman menoleh, dan mendapati Laras berdiri di sampingnya. Wajahnya tetap dingin, tapi suaranya terdengar lembut. "Kau bisa masuk, nanti sakit lagi. Aku tidak mau repot memanggil dokter 2 kali." Arman tersenyum tipis. Kata-katanya terdengar keras, tapi perhatian itu jelas terasa. Malamnya, saat makan, Arman kembali menolak lauk yang mahal. "Saya cukup nasi dan sayur saja, Bu." Laras melirik tajam. "Jangan panggil aku Bu. Kalau di luar kau sudah kuperkenalkan sebagai suamiku, di rumah juga harus begitu." Arman terdiam, pipinya memanas. Ia tak menyangka Laras menganggap serius kata-kata yang dulu ia anggap hanya sekadar penyelamat muka. Hari berganti. Setiap pagi, Laras selalu menyuruh pelayan menyiapkan sarapan khusus untuk Arman. Kadang bubur ayam hangat,
kadang roti sederhana. Meski ia tidak pernah mengakuinya, Laras sebenarnya memperhatikan apa yang disukai Arman. Hingga suatu malam, ketika Arman tidak sengaja jatuh tertidur di sofa ruang kerja, Laras datang membangunkannya. "Kau bisa masuk kamar. Tidur di sini tidak baik untuk punggungmu," katanya. Arman membuka mata, melihat Laras menutupi tubuhnya dengan selimut tipis. Ia tercekat, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hati, ia berbisik. Di balik wajah dinginnya, ternyata dia punya hati yang hangat. Ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Laras mendapat tamu tak diundang di kantornya, Rendra, pria kaya raya sekaligus mantan tunangannya. Dengan jas abu-abu elegan, senyum sinis, dan tatapan penuh kesombongan, ia langsung masuk ke ruang kerja Laras tanpa izin. "Lama tidak bertemu, Laras. Aku dengar kabar mengejutkan, kau menikah dengan seorang pria miskin," ucapnya sambil tertawa mengejek. Laras menatap tajam. "Aku tidak perlu menjelaskan hidupku padamu." Rendra melangkah mendekat, menaruh dokumen di meja. "Aku hanya ingin mengingatkan, dunia bisnis tidak akan menerima pria sekelas dia. Bagaimana mungkin seorang CEO besar menjatuhkan harga dirinya dengan menikahi orang kampung yang bahkan tidak punya masa depan?" Saat itu, Arman kebetulan datang membawakan makan siang untuk Laras. Ia mendengar sebagian percakapan itu. Wajahnya langsung tertunduk, hatinya perih. Ia ingin mundur, tapi Laras memanggilnya masuk. "Kenalkan," kata Laras dengan suara dingin. "Inilah pria yang kau hina. Dia Arman, suamiku." Rendra tertawa keras. "Suamimu? Laras, kau sungguh tega mempermalukan dirimu sendiri. Apa dia bahkan tahu cara membaca laporan keuangan? Apa dia tahu duduk di meja direksi? Kau pasti akan menyesal." Arman hanya diam, tangannya mengepal kuat. Ucapan itu menancap dalam di hatinya. Malam itu, ia duduk sendirian di taman rumah, merasa rendah diri. Ia bertanya-tanya apakah keberadaannya hanya akan menjadi beban bagi Laras. Namun, Laras menghampirinya. "Jangan pikirkan omongannya," ucapnya tenang. "Tapi dia benar." Arman menunduk. "Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pantas di sampingmu." Laras menatapnya lama, lalu berkata dengan tegas. "Arman, aku tidak butuh pria kaya. Aku butuh seseorang yang tulus. Dan aku melihat itu di dirimu." Meski hatinya terharu, Arman tahu ini bukan akhir. Rendra tidak akan diam. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, gosip mulai menyebar di media. CEO cantik menikahi pria miskin, perusahaan terancam krisis kepercayaan investor. Ujian baru telah dimulai. Kabar pernikahan Laras dengan pria miskin menjadi bahan gosip di kalangan bisnis. Investor mulai ragu, saham perusahaan perlahan menurun, dan tekanan semakin besar. Semua orang menyalahkan Arman, menyebutnya sebagai beban yang hanya merusak citra Laras. Rendra memanfaatkan situasi ini. Ia mendekati para direksi, menawarkan diri untuk menyelamatkan perusahaan jika Laras mau menceraikan Arman. Fitnah demi fitnah disebarkan, membuat suasana rapat direksi memanas. Suatu malam, Arman mendengar percakapan beberapa staf di lobi kantor. Seandainya Bu Laras tidak menikahi dia, perusahaan ini tidak akan jadi bahan tertawaan. Kasihan Bu Laras, punya suami yang cuma bisa merepotkan. Arman menunduk, hatinya sakit. Tapi kali ini, ia tidak mau hanya diam. Ia sadar, jika ingin tetap berada di sisi Laras, ia harus membuktikan dirinya. Selama beberapa minggu, Arman diam-diam belajar. Ia membaca buku-buku bisnis di perpustakaan rumah, menonton presentasi daring, bahkan bertanya pada staf-staf muda yang mau berbagi ilmu. Mereka heran, tapi juga kagum melihat kesungguhan pria sederhana itu. Hingga tibalah hari rapat darurat direksi. Rendra datang dengan penuh percaya diri, membawa proposal besar. "Jika kita ingin selamat, ikuti idemu aku. Buang orang kampung itu dari hidup Laras." Ruang rapat mendadak sunyi ketika Laras berdiri. Sebelum ia menjawab, Arman maju dengan tangan bergetar tapi tatapan tegas. "Saya punya ide lain." Semua menoleh, sebagian mencibir. Apa yang bisa dilakukan orang kampung? Arman membuka map berisi hasil belajarnya. Ia memaparkan strategi sederhana namun jitu. Memanfaatkan pasar lokal, bekerja sama dengan UMKM,
dan menciptakan produk ramah masyarakat yang justru bisa meningkatkan citra perusahaan. Awalnya direksi meremehkan, tapi semakin ia berbicara, semakin banyak yang mengangguk. Ide itu tidak hanya masuk akal, tapi juga segar dan menyentuh pasar yang selama ini diabaikan. Laras tersenyum tipis, bangga. Rendra, sebaliknya, wajahnya memerah menahan amarah. Ketika rapat usai, seorang direksi senior berkomentar, "Saya kira dia hanya beban. Tapi ternyata, dia punya otak yang jernih. Luar biasa." Hari itu, Arman tidak hanya menyelamatkan reputasi Laras, tapi juga membuktikan satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh status, melainkan keberanian untuk bangkit. Beberapa bulan berlalu, perusahaan Laras tidak hanya selamat, tapi justru berkembang pesat berkat ide Arman. Media yang dulu menghina kini mulai menulis berita positif. Pria sederhana yang ubah strategi bisnis CEO cantik. Nama Arman perlahan menjadi dikenal, bukan hanya sebagai suami Laras, tapi juga sebagai sosok yang berani melawan hinaan dengan kerja keras. Suatu hari, Arman memutuskan kembali ke kampung halamannya. Ia ingin menengok rumah reot yang dulu ditinggalkan, sekaligus menghadapi orang-orang yang pernah mengusirnya. Ketika mobil mewah berhenti di jalan desa, warga berkerumun. Beberapa langsung berbisik-bisik. "Itu Arman." "Tidak mungkin, dia dulu diusir. Sekarang naik mobil mahal." Arman turun dengan pakaian rapi. Di sampingnya, Laras ikut turun, elegan seperti biasa. Warga semakin terkejut melihat mereka berjalan bersama. Orang-orang yang dulu paling keras menghina kini menatap dengan wajah pucat. Seorang ibu yang pernah menjerit mengusirnya berkata gugup, "Arman, maafkan kami dulu. Kami tidak tahu hidupmu akan berubah seperti ini." Arman menatap mereka. Senyum tipis muncul, tapi matanya menyimpan luka lama. "Kalian mengusirku ketika aku tak punya apa-apa. Hari ini aku kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk membuktikan harga diri manusia tidak bisa diukur dari harta." Suasana mendadak hening. Beberapa warga menunduk malu, sebagian menangis menyesali sikap mereka. Laras berdiri di samping Arman, menggenggam tangannya. Ia menatap semua orang dengan tatapan tajam, seakan ingin berkata, "Inilah pria yang dulu kalian hina, kini berdiri lebih tinggi dari kalian." Hari itu, Arman menutup lembaran kelam hidupnya di kampung. Bukan dengan amarah, tapi dengan kemenangan yang anggun. Sejak hari itu, hidup Arman berubah sepenuhnya. Dari pria miskin yang diusir kampung, kini ia tinggal di rumah mewah bersama Laras, wanita yang dulu dikenal sebagai CEO dingin. Namun, perlahan, Laras berubah. Wajah tegasnya kini lebih sering dihiasi senyum hangat. Sikap dinginnya mencair, terutama saat bersama Arman. Pagi-pagi, Laras sering menyiapkan sarapan sederhana untuknya. "Kau tidak boleh kerja keras tanpa isi perut," katanya sambil menyodorkan piring. Arman tersipu. "Bukankah itu tugas pelayan?" Laras menatapnya tajam, lalu tersenyum kecil. "Suamiku tidak boleh hanya dilayani orang lain. Aku juga ingin melayanimu." Di malam hari, setelah lelah bekerja, Laras kerap memijit pundak Arman sambil berkata, "Hari ini kau sudah bekerja keras. Biarkan aku yang menjaga suamiku." Arman hanya bisa terharu, tak pernah menyangka wanita sehebat Laras bisa begitu lembut padanya. Hari ulang tahun Arman pun tiba. Laras menyiapkan kejutan besar, sebuah pesta kecil penuh kehangatan. Di hadapan para sahabat baru, direksi, dan pelayan rumah, Laras berdiri sambil menggenggam tangan Arman. "Dulu aku adalah wanita dingin. Aku hanya percaya pada kekuasaan dan uang. Tapi pria inilah yang mengajarkanku arti ketulusan. Dialah rumahku, dialah kebahagiaanku." Semua bertepuk tangan, sementara Arman meneteskan air mata. Ia menatap Laras dengan penuh cinta. "Terima kasih, sudah menerimaku apa adanya. Aku hanyalah pria miskin yang dulu tidak dianggap, tapi bersamamu, aku merasa jadi manusia yang berharga." Malam itu, di bawah cahaya lampu hangat, Laras menyandarkan kepalanya di bahu Arman. Wanita yang dulu dikenal sebagai CEO dingin, kini menjelma menjadi istri penyayang yang memanjakan suaminya setiap hari. Dan Arman? Dari hinaan yang ia terima, ia membuktikan satu hal, bahwa cinta sejati mampu mengubah hidup paling kelam menjadi kisah paling indah.